Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasbi Fauzia. Video ini dibuat selain untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan, saya juga ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman mengenai administrasi pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan rangkuman materi mengenai administrasi pendidikan. Maka dari itu mohon disimak ya. Baik, teman-teman, sebelum kita lebih jauh memahami apa itu administrasi pendidikan dan sebagainya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Biasanya administrasi pendidikan itu terdapat di mana? Di sekolah ya, lembaga pendidikan. Namanya juga administrasi pendidikan. Pasti bergelutnya itu di ruang lingkupnya itu pasti di lembaga pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Jadi administrasi pendidikan ini mempunyai ruang lingkupnya yaitu di lembaga pendidikan. Nah, kemudian administrasi pendidikan juga mencakup kegiatan-kegiatan yang luas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan khususnya dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Jadi administrasi pendidikan ini bukan hanya sekedar kegiatan tata usaha saja seperti yang dilakukan kantor-kantor. Jadi administrasi pendidikan ini bukan hanya administrasi berarti TU saja ya, tidak hanya seperti itu tapi banyak. Nah, selanjutnya untuk mengenal lebih jelas administrasi pendidikan itu apa dan kita tidak menganggap bahwa administrasi pendidikan itu hanya TU saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini mempunyai ruang lingkup, jadi tidak hanya tata usaha saja. Nah, yang pertama itu ruang lingkupnya sarana dan prasarana. Contohnya seperti pengaturan tata letak dan pendayagunaan, kemudian perencanaan perlengkapan, kemudian pengadaan perlengkapan, kemudian penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan penginventarisan. Biasanya ya di sekolah itu terdapat kayak banyak inventaris ya, kayak misalnya lemari, kursi, kemudian misalnya laptop atau yang lainnya, itu tuh termasuk dalam administrasi pendidikan, itu penginventarisan, masuknya dalam sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua itu adalah keuangan. Nah, keuangan itu apa saja sih? Contohnya seperti rencana anggaran dan belanja sekolah, kemudian pemeriksaan kas, kemudian uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan dengan masyarakat. Administrasi pendidikan itu tidak hanya kita itu berinteraksinya tidak hanya dengan tidak hanya dengan siswa, guru maupun orang tua, tetapi kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Contohnya seperti profil organisasi, bentuk dan dokumen kerjasama, kemudian hubungan dengan komite sekolah, dewan pendidikan atau stakeholders. Nah, teman-teman, kita itu harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kenapa? Karena apabila kita menjaga hubungan baik dengan masyarakat, maka masyarakat bisa menilai kualitas dari sekolah kita. Oh, ternyata SD ini bagus ya karena dari segi apa-apanya gitu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu selain ruang lingkup yang tadi, ada program pengajaran. Nah, program pengajaran ini seperti apa sih? Jadi program pengajaran itu berpedoman dan menetapkan
mengerjakan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. Kemudian dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pengajaran. Jadi agar dapat mencapai sasaran secara optimal, diperlukan adanya jadwal kerja meliputi kegiatan-kegiatan harian, mingguan, bulanan, caturwulan atau semesteran, dan tahunan untuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi program tahunan ini sangat dibutuhkan dalam administrasi pendidikan ini ya, program pengajaran ini. Jadi kan kalau misalnya di sekolah itu ya ada daily, weekly, ya bahkan monthly ya teman-teman, seperti itu contohnya. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah kesiswaan. Hah? Kesiswaan itu termasuk administrasi pendidikan ya? Ya, betul teman-teman. Jadi kesiswaan ini termasuk ke dalam administrasi pendidikan. Contohnya seperti organisasi murid, kemudian masalah kesehatan murid, kemudian masalah kesejahteraan murid, kegiatan ekstrakurikuler juga termasuk ke dalam administrasi pendidikan teman-teman. Wah, jadi sekarang sudah tahu ya. Jadi administrasi pendidikan itu tidak hanya TU saja ya teman-teman. Nah yang selanjutnya yaitu kepegawaian. Kepegawaian itu apa saja sih? Yang pertama itu pengangkatan dan penempatan tenaga guru, kemudian organisasi personel guru, kemudian masalah kepegawaian, penilaian kinerja guru, refreshing dan upgrading guru-guru. Nah itu termasuk ruang lingkupnya kepegawaian itu. Jadi tidak hanya yang tadi disebutkan saja, tapi pengangkatan dan penempatan guru juga itu termasuk ke dalam administrasi pendidikan. Bahkan refreshing juga itu termasuk ke dalam administrasi pendidikan ya teman-teman. Nah baik, yang terakhir yaitu ada baru ini TU atau tata usaha. Nah contohnya organisasi dan struktur pegawai tata usaha, kemudian masalah pengurusan surat menyurat, kemudian pengelolaan arsip, kemudian jenis surat dan susunannya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang sudah paham ya. Jadi administrasi pendidikan itu tidak hanya mencakup tata usaha saja, tetapi banyak ya teman-teman. Nah baik, selain ruang lingkup juga ada tujuan. Nah, apa sih tujuan diadakannya administrasi pendidikan itu? Nah, tujuan administrasi pendidikan itu ada 5 poin. Yang pertama itu efektivitas produksi. Efektivitas produksi itu menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi, ketika kita adanya administrasi pendidikan itu tidak lain, kita itu memiliki tujuan, yaitu pertama efektivitas produksi. Jadi menghasilkan lulusan sesuai tuntutan kurikulum. Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi. Efisiensi itu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai dari besarnya biaya atau sumber yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri ini dalam membantu atau melayani organisasi mencapai tujuannya. Administrasi akan menyelaraskan seluruh proses kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja di sini dari seluruh rangkaian kegiatan administrasi dalam melayani atau membantu organisasi yang dimulai dari penetapan tujuan hingga tujuan tercapai, diharapkan mendapatkan kepuasan kerja. Jadi adanya administrasi pendidikan di suatu lembaga ini harus ada kepuasan kerja, tidak hanya tidak hanya untuk siswa, tapi untuk pendidiknya juga, untuk orang tuanya juga, untuk masyarakatnya juga. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu tadi tujuan sudah ya. Nah administrasi pendidikan juga teman-teman mempunyai prinsip-prinsip
Nah, prinsip-prinsip yang dipegang oleh administrasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu ada prinsip efisiensi, kemudian yang kedua itu prinsip pengelolaan, kemudian prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat itu ada prinsip kepemimpinan efektif, yang kelima itu ada prinsip kerjasama. Baik, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan prinsip efisiensi itu apa sih. Nah, jadi prinsip efisiensi itu administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber, tenaga, fasilitas yang ada secara efisien. Kemudian yang kedua ada prinsip pengelolaan. Nah, prinsip pengelolaan ini administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen yakni mengelola. Kemudian prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Nah, jadi apa sih perbedaannya dari prinsip pengelolaan sama prinsip pengutamaan tugas pengelolaan? Dari katanya juga ada pengutamaan. Jadi pengutamaan itu prioritas. Jadi bedanya itu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan itu di mana kita itu harus memprioritaskan yang penting dulu. Ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Efektif di sini administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif. Yang kayak gimana sih efektif itu? Yaitu memperhatikan hubungan antara manusia atau human relationship. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini administrator dikatakan berhasil apabila dalam melakukan tugasnya itu ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota baik horizontal maupun vertikal. Seperti itu, teman-teman. Baik, yang terakhir yaitu ada manfaat. Tadi kan tujuan sudah ya. Ternyata administrasi pendidikan itu tidak hanya didirikan tidak hanya untuk ya supaya cuman identitas aja, tidak seperti itu ya. Jadi administrasi pendidikan ini mempunyai manfaat, yaitu memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan masyarakat dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme, kemudian jadi adanya administrasi pendidikan ini mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Kemudian penyusunan kurikulum oleh sekolah mendorong guru untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasinya selain di sekolah yaitu di lingkungan sekitarnya. Kemudian administrasi sekolah juga mendorong memberikan rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat, misalnya menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua. Misalnya orang tua itu dapat mengawasi proses belajar anaknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, sampai sini pasti kalian sudah paham ya mengenai administrasi pendidikan itu seperti apa. Tadi ada pengertian, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan prinsip. Jadi sekarang kalian tidak menganggap bahwa administrasi pendidikan itu tidak hanya TU saja ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab dan peranan administrasi pendidikan. Nah, teman-teman, tanggung jawab administrasi pendidikan itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab administrasi pendidikan dan peranannya ya. Jadi, teman-teman, tanggung jawab
administrasi pendidikan itu adalah pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Nah, di sini pengarahan itu maksudnya memberikan bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaannya dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan mengajukan organisasi orang-orang yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Kemudian tanggung jawab itu jadi kayak rasa apa ya? Ya rasa kayak kewajiban gitu teman-teman. Jadi ya kayak ya kewajiban seperti itu. Jadi kan tadi mungkin tanggung jawab administrasi pendidikan itu ya kewajibannya itu yaitu memberikan pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Kemudian yang kedua itu ada peranan. Selain ada tanggung jawab itu peranan dan tanggung jawab itu sebenarnya ada berkaitan erat ya dengan peranan, yaitu ya Allah, apa sih peranan dari administrasi pendidikan itu sendiri? Jadi teman-teman, administrasi pendidikan ini memiliki peran sebagai perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian pengordinasian atau coordinating, kemudian komunikasi ke communication, kemudian supervision, kepegawaian atau staffing, kemudian pembiayaan atau budgeting, dan terakhir yaitu penilaian atau evaluating. Jadi teman-teman, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Jadi tanggung jawab dan peranan ini sama berkaitan erat ya satu sama lain gitu teman-teman. Jadi tanggung jawab itu lebih dikatakan sebagai suatu kesadaran lah ya, suatu kesadaran dari diri kita sendiri terhadap suatu bukan suatu masalah, suatu masalah, bisa jadi ya suatu masalah juga ya. Kemudian nah, tadi kan sudah nih tanggung jawab dan peranan. Selanjutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan SD atau MI, SD sekolah dasar atau MI madrasah ibtidaiyah. Nah, teman-teman, standar kompetensi ini apa sih? Mungkin dari kalian baru mendengar mungkin atau misalnya sudah paham. Nah, jadi standar kompetensi lulusan SD ini adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Jadi standar kompetensi ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin standar ini sudah tidak asing ya. Di rapot kan, ke rapot sekarang itu kan ada rapot K13 ya, kita pakai rapot K13, mungkin belum semua, tapi di dalam rapot K13 ini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya, KI1, KI2, dan KI3 ya, seperti itu teman-teman. Jadi pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimum lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, selain kita tadi sudah mengetahui pengertian standar kompetensi itu apa, nah standar kompetensi ini punya tujuan. Apa saja sih tujuannya? Yaitu sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan dan standar pembiayaan menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain ada tujuan juga ada ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Apa saja sih ruang lingkupnya itu? Yaitu terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat
dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi ruang lingkup sudah, pengertian sudah. Jadi isi standar apa sih isi dari standar kompetensi lulusan SD atau MI ini? Nah, teman-teman, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, lulusan satuan pendidikan dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, teman-teman, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan ini dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni pendidikan dasar yang meliputi SD, MI atau SDLB, kemudian paket A. Ini bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, teman-teman, selain yang tadi disebutkan juga ada standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP, yaitu terdiri dari apa saja sih kelompok mata pelajaran itu? Yang pertama ada agama dan akhlak mulia, kemudian kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada estetika, dan yang terakhir ada jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tadi kan sudah sudah dijelaskan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan itu seperti apa sih. Nah, ada standar kompetensi lulusannya, yaitu sebenarnya banyak, tapi saya akan menyebutkan 5 contoh apa sih standar yang perlu diharapkan dalam satuan pendidikan itu, lulusan satuan pendidikan itu. Yang pertama, menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua ada mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. Yang keempat, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kelima, menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi standar kompetensi lulusan SD atau MI ini menjamin bagaimana sih kualitas peserta didik itu seperti apa. Jadi apabila peserta didik itu belum memenuhi kompetensi lulusan itu, maka itu tidak dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian apabila siswa tersebut misalnya nih tidak memenuhi standar lulusan, bagaimana misalnya gitu. Nah, siapa yang disalahkan gitu ya? Siapa yang disalahkan apabila siswa itu tidak mendapatkan tidak mencapai standar kompetensi lulusan, atau misalnya itu tidak mencapai siapa yang disalahkan? Apakah guru, kepala sekolah, atau siapa gitu? Nah, sebenarnya yang disalahkan itu sebenarnya tidak ada yang disalahkan, cuman kita itu balik lagi kepada anaknya. Jadi jangan sampai orang tua menyalahkan sekolah, atau misalnya sekolah menyalahkan orang tua. Jadi kita tuh makanya kan ada sekolah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ada ruang lingkup administrasi pendidikan, itu ada ada hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian ya masyarakat itu termasuk kayak komite sekolah gitu. Kita tuh harus bisa memahami satu sama lain gitu, agar siswa itu dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian, ruang lingkup, isi, dan tujuannya itu seperti apa ya.
Kemudian yang terakhir yaitu ada standar isi. Jadi kan tadi sudah dijelaskan standar lulusan. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan standar isi dari dari SD atau MI. Nah, standar isi ini merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apa sih cakupan dari standar isi ini? Yang pertama itu ada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang ketiga ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Kemudian yang terakhir ada kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Seperti itu teman-teman, jadi mencakup 5 ya. Kemudian ada kerangka dasar kurikulum. Menurut Permen nomor 19 tahun 2005 bahwa kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada satuan pendidikan. Seperti itu teman-teman. Nah, selain ada kerangka dasar juga ada kelompok mata pelajaran. Apa saja sih isi dari kelompok mata pelajaran itu? Yang pertama ada agama dan akhlak mulia. Kemudian yang tadi disebutkan ini, yang di standar lulusan ini, yaitu ada pendidikan agama dan akhlak mulia, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian ada pendidikan pengetahuan dan teknologi, kemudian ada estetika, PJOK. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih prinsip pengembangan kurikulum itu? Nah, yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada beragam dan terpadu, kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian ada relevan dengan kebutuhan hidup, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Yang selanjutnya belajar sepanjang hayat, dan terakhir seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada selanjutnya yaitu ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Jadi prinsip ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada prinsip yang tadi sudah dijelaskan prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Apa saja sih kalau prinsip pelaksanaan kurikulum ini? Yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi. Kemudian kurikulum juga dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Kemudian pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan dan pengayaan. Kemudian kurikulum juga dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik saling menerima dan menghargai. Kemudian yang selanjutnya kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Kemudian kurikulum juga dilaksanakan dengan menggunakan kondisi alam. Dan yang terakhir kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran. Seperti itu teman-teman. Baik, alhamdulillah tidak terasa ya di video kali ini akan berakhir. Nah teman-teman, jadi sekarang kalian sudah paham ya mengenai administrasi pendidikan itu apa sih. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa kalau misalnya ditanya apa sih administrasi pendidikan itu, oh yang di TU ya. Nah sebenarnya luas ya, administrasi pendidikan itu tidak hanya TU saja teman-teman, tapi banyak sekali. Nah
Mungkin itu saja yang bisa Hasbi sampaikan untuk di video kali ini. Semoga apa yang Hasbi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.